Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah bersama pada pagi hari ini. Gereja Kalimantan Evangelis mengadakan ibadah live streaming untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama. Sidang jemaat kami kita untuk bangkit berdiri, kita menerima berkat bisa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat yang pertama dan yang kedua. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami bisa datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami ingin mengaku segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kalau sepanjang hari waktu yang kami lewati, mungkin kami telah melakukan kesalahan, baik itu lewat pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan rangkaian ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berdoa untuk setiap umat Tuhan yang hari ini melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati ibadah mereka. Berkati juga setiap umat Tuhan yang mungkin tidak sempat beribadah hari ini oleh berbagai macam kesibukan dan alasan. Biar Tuhan juga hadir di sana agar memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bahkan rangkaian ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 40 ayat 13. Mengaminkan pengakuan dosa, marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat yang pertama dan yang kedua.
Biarlah Engkau yang mendengar dan mengerti keadaan kami saat ini. Di saat kami beribadah di tempat ini, kami pun berharap dan berkeinginan supaya saudara-saudara kami juga bisa beribadah di rumah mereka masing-masing. Suatu kerinduan bagi kami ya Bapa untuk bisa dan boleh beribadah kembali bersama-sama di rumah-Mu yang suci dan kudus ini. Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati firman ini ya Bapa, biarlah kami bisa mendengar, kami boleh menjadi pelaku, dan firman ini menjadi suluh dan teladan bagi diri dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pembacaan firman ini hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur pasal 31 ayat yang pertama sampai yang kelima dilanjutkan dengan ayat yang ke-15 dan 16. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop di atas. Aman dalam nama Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berindu. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh tangan keadilan-Mu. Sendekkanlah telinga-Mu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan mempertahankanku dan mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, dimulai dengan aku percaya dan diakhiri dengan haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal.
Sekali lagi kita nyanyikan firman-Mu. Sekarang saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, lebih dahulu kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita menghadap Tuhan Roh Kudus. Mari kita. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala tuntunan dan penyertaan dalam kehidupan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang merasa ketakutan, cemas, bahkan umat Tuhan pun saat ini merasakan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah ini. Sehingga kami tidak bisa berkumpul di rumah yang kudus ini untuk kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Tetapi semuanya itu tidak mengurangi niat kami untuk kami senantiasa bersyukur, datang menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh hadir di tempat ini dalam rangka ibadah minggu kami, dan sebentar Tuhan kami akan membaca merenungkan firman. Biarlah lewat firman Tuhan yang sebentar lagi kami dengar, kami memperoleh kekuatan, penghiburan, agar dalam menjalani hidup kami hari ini kami boleh dikuatkan oleh Tuhan. Karena itu kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu saat ini ke dalam tangan pengasihan. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14 dengan berikut akan judul Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memiliki tempat tinggal yang layak, nyaman dan aman adalah idaman dan impian setiap orang. Karena itu apapun cara dan upaya dilakukan orang agar mereka memiliki rumah atau tempat tinggal yang layak dan nyaman itu. Karena rumah adalah tempat kita berkumpul, tempat kita berteduh dari hujan dan panas, tempat kita bercanda ria bersama keluarga. Hari ini kita bisa merasakan bagaimana manfaat rumah itu sendiri di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Himbauan pemerintah dan juga Badan Pekerja Harian Negeri Senode DKI secara khusus warga DKI, di mana kita dihimbau untuk tidak keluar rumah atau berdiam diri di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah. Tentu saat ini rumah menjadi tempat yang sangat penting bagi kita semua. Karena itu, rumah atau tempat tinggal itu sendiri menjadi kepentingan pokok atau yang utama dalam kehidupan kita. Kalau di dalam dunia ini, di tengah-tengah dunia yang salah ini, kita membutuhkan tempat tinggal atau rumah yang layak, yang nyaman, yang aman. Pada pagi hari ini ternyata juga firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak hanya di tempat di dunia yang fana ini kita membutuhkan rumah atau tempat tinggal, tetapi kelak ketika kehidupan yang kedua, kehidupan sesudah kematian, kita juga memiliki tempat tinggal atau rumah. Dan rumah itu, tempat tinggal itu adalah buatan tangan Allah.
yang disediakan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Karena itu Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka jangan gelisah, supaya mereka tetap percaya kepada Allah dan juga percaya kepada Kristus. Karena kepergian Yesus adalah untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Dan Yesus berjanji, Yesus berkata bahwa ketika Ia sudah pergi, Ia akan datang kembali menjemput orang percaya. Supaya di mana Ia berada, di situ pun orang percaya berada. Dan ini menjadi bagian dari iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, satu pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan. Bagaimana kita bisa sampai ke rumah Bapa? Bagaimana kita bisa sampai ke surga? Ini yang menjadi pertanyaan dan harus kita renungkan hari ini. Firman Tuhan mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 dengan tegas mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa atau surga kalau tidak melalui Aku. Artinya bahwa jalan untuk menuju rumah Bapa adalah Yesus itu sendiri. Nah, karena itu berbahagialah kita yang percaya kepada Kristus, yang tetap berpegang teguh di dalam Kristus, walaupun di tengah situasi dan kondisi yang mungkin menakutkan, mencemaskan hari ini. Kita diingatkan tidak hanya percaya, tetapi juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Selagi ada waktu dan kesempatan, marilah kita melakukan segala pekerjaan Tuhan itu dengan baik. Sebagaimana firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Artinya apapun yang kita lakukan hari ini, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena ketika kita melakukan itu untuk Tuhan, maka disitulah Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, sidang-sidang yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman Tuhan kita pada hari ini, kita diingatkan. Yang pertama, tidak ada jalan lain untuk bisa sampai ke rumah Bapa atau surga selain lewat Yesus. Karena itu tetap percaya kepada Kristus, berpegang teguh di dalam Kristus, walaupun di tengah-tengah gelora kehidupan, di tengah-tengah kecemasan, ketakutan yang kita rasakan hari ini. Ketika kita tetap di dalam Kristus, kita akan merasa aman. Yang kedua, kita juga diingatkan bahwa untuk tetap melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup. Apapun tugas dan pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kita, lakukan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa? Karena ketika kita lakukan itu untuk manusia, untuk menyenangkan manusia, manusia bisa mengecewakan kita, atasan bisa mengecewakan kita, bawahan bisa mengecewakan kita. Tetapi ketika kita lakukan semua pekerjaan itu seperti untuk Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan akan senantiasa memberkati kita, bahkan Tuhan akan membawa setiap perbuatan kita. Karena itu selagi ada waktu dan kesempatan untuk kita melakukan segala kebajikan dan kebaikan, lakukanlah itu. Karena akan tiba masanya, tiba waktunya, kita tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita renungkan firman Tuhan ini, agar lewat firman itu kita semua diteguhkan dan dikuatkan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman dan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam misa.
Sebelum kita masuk dalam doa sapaan, kita akan mendengarkan sebuah pujian yang menyatakan bahwa hanya Tuhan yang mengerti pribadi yang mengenal diri kita.
Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Firman-Mu sudah diperdengarkan kepada kami. Ya, firman Tuhan ini tidak berlalu daripada pendengaran kami, melainkan dapat bertanam, tumbuh, bahkan berbuah dalam kami pribadi mendengar. Bapa di surga, firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami bahwa masih ada tempat tinggal yang Tuhan sediakan bagi kami sekalian orang percaya. Dan itulah tempat tinggal yang abadi, yang kekal, yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan kami. Kami itu selagi kami ada dalam dunia ini, kami diingatkan bahwa untuk sampai kepada rumah-Mu, rumah Bapa, kami harus melewati Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Kami diingatkan untuk terus melakukan segala pekerjaan yang Tuhan lakukan. Karena itu mampukan kami Tuhan untuk kami terus bekerja dan berkarya dalam hidup kami, melakukan segala kebaikan, sebab apa yang kami lakukan di dalam dunia ini adalah yang akan kami tuai kelak ketika kami berakhir dari dunia ini. Karena itu Tuhan, ajarkan kami, ingatkan kami untuk kami terus mempergunakan hari-hari kami ini dengan baik. Sebab hari-hari ini adalah catat dan dia hari umat Tuhan. Boleh dibuat dan dimampukan, walaupun situasi, kondisi terkadang tidak memungkinkan, tetapi kami percaya bahwa ketika kami melakukan semua itu untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Berkati setiap umat Tuhan yang sedang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Berkati kami semua. Kami juga tidak lupa berdoa untuk sidang umat Tuhan yang mungkin hari ini tidak sempat beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, akan mendengarkan firman Tuhan. Apapun keadaan mereka, situasi mereka, entah mereka dalam keadaan sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah pribadi mereka masing-masing. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, yang berduka cita Tuhan hidupkan, yang sengaja menaikkan panggilan Tuhan, mengeraskan hatinya untuk tidak mau datang kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan menjamah mereka, memberikan kerinduan dalam hati mereka, agar di lain waktu dan kesempatan mereka juga boleh rindu datang memuji menyembah Tuhan bagaimana kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami saat ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentu ada banyak orang merasa ketakutan akan masa untuk keluar rumah dan sebagainya. Sehingga kami diimbau untuk sementara diam diri di rumah, beribadah di rumah dan melakukan segala pekerjaan kami di rumah. Karena itu Tuhan, kami berdoa menyerahkan agar semua ini cepat berlalu dari kehidupan umat manusia. Berkati para pemimpin kami, agar mereka juga diberikan kekuatan hikmat dari Tuhan, sehingga kalau mereka memimpin bangsa ini, mereka boleh memimpin dengan tangan Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan bangsa negara kami agar Tuhan terus memberkati, baik dari tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke pelosok. Kami serahkan bangsa negara kami hanya ke dalam kami. Berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang hari ini juga melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Secara khusus kami juga untuk gereja Kalimantan dan Kris, baik dari tingkat majelis sinode bahkan sampai ke majelis Tuhan, agar Tuhan memberkati. Jadikanlah gereja sebagai terang dan terang dunia, agar di mana gereja hari ini berada, mereka senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Sehingga dengan demikian, kehadiran gereja boleh dirasakan oleh setiap orang
dan terlebih kami rindu kehadiran gereja membawa orang kepada keselamatan yang ada di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan secara khusus gereja Kalimantan Indonesia hanya ke dalam tangan Tuhan, bahkan para pemimpin kami, secara khusus Badan Pekerja Harian Negeri Sinode PKI, agar Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan hikmat umat Tuhan, para hamba Tuhan yang hari ini melayani Tuhan. Tuhan berkati kami semua, jauhkan kami semua dari segala bahaya, dari segala ancaman sakit penyakit, secara khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, agar kami terus melayani Tuhan dengan berbagai macam cara dan upaya, sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa keluarga kami masing-masing, di mana saja mereka berada. Biar Tuhan juga terus memberkati keluarga kami masing-masing. Walaupun kami berjauhan, tapi biar kami senantiasa saling mendoakan agar dalam keadaan seperti ini kami tidak merasa jauh, tapi biarlah kami senantiasa dekat di dalam Tuhan. Karena itu berkati saudara-saudara kami, saudara kami, agar mereka semua senantiasa dalam lindungan dan penyertaan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami. Bapa kami ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Tuhan mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sekarang adalah waktu dan kesempatan untuk kita memberikan persembahan syukur kita sebagai ras pengantar terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita berdoa. Tak henti-hentinya dan tak jemu-jemunya, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga. Karena begitu besar penyertaanmu dalam hidup kami, tak terhitung, tak terkira jumlah dan banyaknya. Hanya ucapan syukur dan terima kasihlah yang bisa kami berikan dan nyatakan kepadamu. Terlebih pada hari ini dan saat ini, kami masih Engkau berikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Dan kami juga diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kami yang terbaik ya Bapa. Dalam persembahan syukur yang kami kumpulkan melalui keluarga kami masing-masing dapat berguna bagi pelayanan gerejamu dan menurut hormat serta pujian bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan penuh sukacita dalam Kau melipat gandakan berkat-berkat yang ada pada diri mereka, sehingga di saat mereka memberi dengan penuh sukacita, kami yakin dan percaya kami tidak akan berkekurangan, tapi kami akan berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga, kami persembahkan persembahan syukur kami dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan syukur kita datang, kita bersama menyanyi dari PKJ nomor 146 ayat yang pertama dan yang kedua. Oh
Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri sebelum kita menerima doa berkat. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat yang pertama dan yang kedua. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi, kita sudah lama tidak pergi ke gereja, sudah hampir 8 minggu. Bapak Ibu yang rindu untuk melihat gereja, inilah gereja kita sekarang. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan dalam siaran streaming live langsung dari GKI Immanuel Kudus Sibau. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Kristus memberkati.